Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai variabel dalam penelitian dan skala pengukuran. Untuk itu, kepada kita semua yang menyaksikan, saya ucapkan selamat menyaksikan. Baik, ada beberapa pengertian. Variabel adalah gabungan-gabungan fenomena yang ingin diukur atau diteliti. Kemudian variabel juga bisa dianggap sebagai gejala yang nilainya variatif atau bermacam-macam sehingga hal tersebut dianggap sebuah variabel. Dan apabila variabel itu memiliki daya tarik untuk diteliti, maka variabel tersebut akan dijadikan menjadi variabel penelitian. Jadi tidak semua variabel yang ada di sekitar kita itu bisa atau layak dijadikan variabel penelitian. Jadi ada perbedaan sedikit antara variabel dan variabel penelitian. Nah, sekarang kita mau membedakan variabel berdasarkan sifat. Yang pertama adalah variabel dikotomis, atau artinya variabel yang mempunyai dua nilai kategori saling berlawanan, atau sering juga disebut dengan variabel diskrit, atau hanya memiliki satu nilai tertentu saja. Jadi di dalam variabel dikotomis ini tidak memiliki kemungkinan menjadi setengah, satu setengah, atau dua setengah. Atau kalau jenis kelaminnya laki-laki, dia tetap laki-laki walaupun perawakannya, walaupun sifat-sifatnya adalah perempuan, dia tetap laki-laki. Begitu juga misalnya kalau misalnya ada seseorang yang berjenis kelamin perempuan, tetapi perawakannya atau pembawaannya seperti laki-laki dan sifat-sifatnya seperti laki-laki, maka dia dianggap setengah laki-laki, setengah perempuan. Tidak. Apabila jenis kelaminnya perempuan, maka dia sudah pasti adalah perempuan. Tidak boleh ada kurang dan tidak boleh ada lebih. Itu maksudnya di sini variabel dikotomis. Jadi kalau variabel dikotomis ini bukan variabel penelitian, tetapi hanya variabel saja. Tetapi kalau misalnya kita mau menjadikan ini sebagai variabel penelitian, bisa juga. Baik, variabel berdasarkan sifat yang kedua adalah variabel kontinu. Oke, variabel kontinu adalah variabel yang dapat memiliki nilai dalam satu interval tertentu yang memungkinkannya untuk muncul suatu nilai yang tidak selalu bulat sehingga dapat dihasilkan nilai yang berupa bilangan pecahan. Jadi, variabel kontinu ini adalah kebalikan dari variabel dikotomis yang sebelumnya. Jadi kalau variabel dikotomis tidak boleh ada pecahannya, tapi kalau di sini boleh ada pecahan. Kemudian ada beberapa jenis variabel berdasarkan hubungan antar variabel. Kita lihat, yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan besar kecilnya nilai variabel terikat atau nilai variabel Y. Jadi lambang dari variabel bebas ini adalah X. Nah, contoh misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Jadi yang biru ini motivasi itu adalah variabel bebas. Nah, dia di sini tertulis bahwa besar kecilnya nilai variabel terikat. Nah, di sini kita asumsikan bahwa motivasi ini memberikan pengaruhnya dengan kinerja pegawai. Semakin banyak, semakin besar, semakin bervariasi motivasi yang diberikan, maka kinerja pegawai pun akan besar, akan banyak dan bervariasi. Ya, itu. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel terikat atau yang berlambang Y. Nah, variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, contoh ya, misalnya variabel terikat itu adalah kinerja pegawai. Jadi kalau motivasi baik, maka kinerja baik. Kalau motivasi tidak baik, maka kinerja juga akan tidak baik. Gitu ya. Jadi dia seiring sejalan. Kemudian variabel yang ketiga terkait hubungan antar variabel adalah
yaitu variabel moderator atau variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan terikat. Oke ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau yang di sini ini adalah variabel bebas. Ini variabel terikat, ini variabel penghubung atau intervening. Nah, kalau ini adalah variabel moderator, berada di garis linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita membahas mengenai skala pengukuran. Jadi, dalam melihat kaitan antara variabel bebas dan variabel terikat, kita membutuhkan yang namanya skala pengukuran. Yang pertama adalah yang paling sering digunakan adalah skala Likert. Nah, skala Likert itu memberikan pilihan-pilihan jawaban itu dari 5 sampai 7. Tetapi normalnya yang dipakai biasanya hanya 5 pilihan saja. Kemudian, kenapa dari setiap pilihan jawaban itu memiliki skor nilai atau bobot nilai yang ada angkanya ini loh. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk apa? Supaya memudahkan si peneliti dalam mengolah data-data penelitiannya. Tentu kalau misalnya dia mau mengolah jawaban yang huruf ini sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, ini kelima pilihan jawaban ini tidak boleh ditambah, dibagi, dikurang, dikalikan, dan seterusnya. Nah, sementara kalau angka bisa dioperasikan, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi, bisa dikali, dan seterusnya. Jadi kemudian, skala dan pengukuran berikutnya adalah skala Guttman. Jadi skala Guttman itu adalah skala yang pilihan jawabannya bertolak belakang satu dengan yang lain. Ya, misalnya jawaban pertama ya, jawaban kedua tidak. Antara ya dan tidak itu saling bertentangan. Kemudian kalau misalnya pilihan jawabannya baik dan buruk, kedua pilihan jawaban ini juga bertentangan. Yang ketiga adalah kalau misalnya pilihan jawabannya setuju menolak, ya kedua pilihan jawaban ini pun saling bertentangan. Jadi kita lanjut, skala pengukuran berikutnya adalah skala semantik diferensial. Oke, skala semantik diferensial ini diciptakan oleh seorang ilmuwan yang namanya Osgood, yang pada mulanya ditujukan untuk mengukur antar sebuah nilai-nilai. Nah, pengukuran semantik diferensial ini menghasilkan nilai berskala interval sehingga dapat dihitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Jadi fokusnya di nilai rata-rata dan simpangan baku. Saya kasih contoh misalnya ya. Bagaimanakah tanggapan saudara terhadap kondisi lingkungan kerja? Jadi yang paling kecil itu adalah sangat buruk dan yang paling baik itu adalah sangat baik. Oke. Responden diminta menjawab dengan memberikan titik di sepanjang garis kontinun sehingga sesuai dengan tanggapannya. Misalnya, kalau kamu kasih di sini, saya kasih titik di sini, atau saya centang di sini, maka nilainya 1. Kalau misalnya saya centang di sini, nilainya 2. Saya centang di sini 3, saya centang di sini 4, saya centang di sini 5. Jadi ini hampir mirip dengan skala Likert tadi. Cuman, oke. Yang selanjutnya, kita lihat skala rating. Oke. Skala rating ini apa ya? Skala rating ini adalah data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang kemudian dirubah menjadi data kualitatif. Jadi ini kebalikannya dari skala Likert. Kalau skala Likert, data yang diperoleh tadi itu adalah data kualitatif. Kenapa disebut data kualitatif? Kan jawabannya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kan kualitatif, huruf. Dan dirubah menjadi angka 5, 4, 3, 2, 1 yang bobot nilai tadi. Nah,
Yang 54321 itu adalah menjadi data kuantitatif. Nah, sementara di sini ini skala rating ini kebalikannya. Dari data angka berubah menjadi data kualitatif. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke skala rating ini sebenarnya digunakan untuk memberikan nilai pada suatu atribut yang diukur. Jadi ada 4 tingkatan dalam skala pengukuran. Jadi ada 4 ya. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala-skala interval atau skala interval saja, yang keempat adalah skala rasio. Kita lihat. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Jadi dari berbagai skala, inilah skala yang paling rendah, ya. Skala nominal ini jika satu indikator sudah masuk pada satu kategori, maka tidak mungkin masuk ke kategori yang lain. Misalnya contoh, pria dan wanita itu kategorinya adalah jenis kelamin, ya sudah. Tidak boleh lagi ada kategori yang lain. Pria dan wanita itu tidak boleh masuk ke kategori umur, tidak cocok. Pria dan wanita tidak boleh masuk ke kategori lama bekerja, tidak bisa. Jadi gitu ya. Jadi skala nominal itu biasanya untuk deskripsi karakteristik dari variabel-variabel responden ya, biasa digunakan. Oke, kemudian ada yang disebut dengan skala ordinal. Oke. Skala yang digunakan untuk menyatakan tingkatan, tetapi jarak atau interval dari tingkatan tersebut belum jelas. Apa yang tidak jelas? Misalnya begini, kawan-kawan. Ya, jadi coba dilihat di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana penilaian Anda terhadap tempat parkir di supermarket XXX? Maka pilihan jawabannya ada 5. Kemudian, bagaimana penilaian Anda terhadap tempat parkir di swalayan XXX? Kalau misalnya, kadang-kadang kan, ini biasanya penelitian komparasi, katakanlah begitu. Di sini ditanyakan parkir untuk supermarket XXX. Seorang responden menjawab B, dia centang B. Dengan responden yang sama, dia mencentang lagi baik. Oke ya, jadi dia menganggap kedua pusat perbelanjaan ini, baik supermarket XXX maupun swalayan XXX, dia memberikan penilaian bahwa kedua tempat itu sama baiknya. Sehingga dia memilih, baik di supermarket XXX, dia memilih baik, maupun di swalayan XXX, dia memilih baik. Tetapi ketika pertanyaan ketiga masuk, menurut Anda, di antara supermarket XXX dan swalayan XXX, mana yang memiliki tempat parkir yang lebih baik? Nah, di sini timbul kebingungan. Kenapa? Apa ukurannya? Kalau misalnya si responden memilih supermarket XXX, kan ini pilih salah satu antara yang kedua. Dia memilih supermarket XXX. Apa, ini ya, apa ukurannya supermarket XXX lebih tinggi atau lebih baik, lebih hebat dari swalayan XXX? Makanya tadi disebutkan di sini bahwa jarak atau interval antar tingkatan itu belum jelas. Nah itu ya. Jadi mau pakai ini juga tidak masalah. Yang penting inilah kenyataannya bahwa skala ordinal itu belum memiliki interval yang jelas. Belum memiliki ukuran yang pasti perbedaan antara supermarket XXX dengan swalayan XXX. Oke, kemudian adalah skala. Rating berikutnya adalah skala interval. Oke, skala interval adalah skala pengukuran yang digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Dan jarak interval sudah jelas. Oke ya, sudah jelas. Kalau tadi ordinal itu masih belum jelas. Kalau di interval sudah jelas. Namun belum memiliki nilai 0 yang mutlak. Itu saja perbedaannya. Saya kasih contoh misalnya
skala untuk suhu badan, atau skala pada suhu ruangan misalnya. Katakanlah misalnya, saya kasih contoh misalnya skala pada termometer. Pada satu ruangan suhunya 15 derajat Celcius. Sedangkan ruangan yang lain memiliki suhu 30 derajat Celcius. Hal ini dapat dikatakan bahwa selisih antara satu ruangan dengan yang lain adalah 15 derajat Celcius. Karena di ruangan yang pertama adalah 15 derajat Celcius, di ruangan yang kedua 30 derajat Celcius. Jadi jarak atau intervalnya itu 15 derajat Celcius. Itu sudah jelas perbedaannya. Sementara yang sebelumnya tadi, yang ordinal tadi, itu parkir supermarket XXX dengan swalayan XXX yang juga ada parkirnya itu, tidak ada perbedaannya. Apa yang membedakannya? Apakah tamannya, luasnya, pengamanannya, ataukah juru parkirnya, atau apa? Tidak dijelaskan ya. Sementara ini sudah jelas, ruangan ini 30 derajat, ruangan ini 15 derajat Celcius. Tetapi bila suhu ruangan bersuhu 0 derajat Celcius, tidak berarti bahwa ruangan tersebut benar-benar tidak ada suhunya. Karena pada skala ini, nilai 0 bukan merupakan nilai mutlak. Saya ulangi, bukan merupakan nilai mutlak. Karena nilainya belum ada gitu loh. Tidak ditentukan. Oke. Kemudian misalnya lagi skala untuk jam atau tanggal. Jarak antara pukul 1 sampai dengan pukul 5 adalah sama dengan jarak dari pukul 5 sampai pukul 9 WIB. Berarti jaraknya itu berapa? Hitung saja. Tetapi jarak dari pukul 000 tidak berarti waktu kosong. Itu tetap ada waktunya. Jadi jangan dilihat 1, 5, 5, 9. Bukan. Ya, tidak berarti waktunya kosong karena jam 00 sama dengan jam 24 atau pukul 12 tengah malam. Nah, kemudian lagi misalnya skala pada rasio ya, misalnya. Skala pengukuran yang sudah atau dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar satu tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas. Ini untuk file yang berikutnya adalah misalnya skala rasio misalnya. Skala rasio ini misalnya contohnya adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Jadi skala rasio ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan skala interval karena di samping dapat menyatakan peringkat, jarak antar tingkatan juga sudah jelas dan juga sudah memiliki nilai 0 yang mutlak. Jadi nilai 0 mutlak ini berarti nilai 0 benar-benar menyatakan tidak ada. Saya kasih contoh misalnya. Berat badan Doni 30 kg. Sementara berat badan Dona 60 kg. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selisih berat badan antara Doni dan Dona adalah 30 kg. Juga dapat dikatakan bahwa berat badan si Dona yang 60 kg itu 2 kali lebih berat dibandingkan berat badan si Doni yang hanya 30 kg. Apabila berat suatu barang adalah 0 kg, maka memang benar-benar barang tersebut tidak memiliki berat. Jadi kalau misalnya untuk rasio ini 0 itu adalah tidak ada nilainya. Tetapi kalau misalnya di skala pada jam atau penanggalan itu 0 itu bukan berarti tidak ada. Kalau pukul 00 itu sama dengan pukul 24 WIB. Sama artinya seperti yang di skala termometer tadi. Kalau misalnya 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhunya. Justru semakin 0, suhunya semakin dingin. Ya, apalagi kalau misalnya suhunya di bawah 0 atau suhunya minus itu semakin dingin. Jadi itu ya. Jadi skala dan rating pengukuran ini saya sudah jelaskan.